Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita di program ngopi ya, ngobrol perkara iman. Dan cukup lama mungkin penonton setia yang sudah 30.000 menonton video kami, menunggu video-video ya karena kesibukan dan lain hal. Insya Allah kita lanjut kembali ya, terus memberikan manfaat bersama Prof Abah ya, provokator kebaikan. Nah, di serial ngopi ini kita akan membahas ya salah satu materi yang juga menarik ya. Prinsipnya seseorang itu akan beriman kepada agama manapun asal memiliki panduan yang jelas ya, tidak berubah sedikit pun, autentik gitu ya, dan lain-lain. Tentu setiap kita tanpa menjelaskan kemanapun, tentu setiap agama pasti memiliki kitab-kitab tersendiri. Nah, bagaimana akhirnya Islam memiliki sebuah kitab Al-Quran yang sangat sempurna dan bisa menjadikan kitab yang validasi benar 100%, dan insya Allah akan dipaparkan oleh Prof Abah ya, bagaimana secara ilmunya ataupun juga secara dalil ya, berkaitan dengan kitab Al-Quran adalah sebuah kitab yang memang murni ya, murni dengan tanda kutip autentik dan bisa divalidasi kepercayaannya. Ini kita bicara ilmiah ya, nanti kan secara ini akan diruntut dalam dan selanjutnya. Baik Prof Abah, bagaimana Prof kira-kira untuk membahas terkait dengan hal ini Prof? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini materi sudah dibahas dari minggu yang lalu di kajian subuh. Ya, jadi judul besarnya adalah mengapa kita berislam. Nah, mengapa kita berislam itu kalau diusut-usut, alasan utamanya karena di Islamlah kita mendapatkan satu Tuhan yang benar, Tuhan yang memenuhi kriteria yang paling masuk akal. Jadi kalau kita punya Tuhan biasanya, mohon maaf, pengen nggak punya Tuhan itu bodoh. Ya, nggak pengen kan? Ya. Berarti Tuhan harus maha pandai, maha pintar, maha mengetahui. Pengen nggak punya Tuhan yang lemah? Nggak. Jadi berarti kita harus punya Tuhan yang maha kuasa dan seterusnya. Pengen nggak punya Tuhan 1, 2, 3? Nggak. Harusnya hanya satu. Kalau sudah maha kuasa, yang lain kurang kuasa kan? Berarti yang benar hanya yang satu. Logika menuntun pada kita bahwa Tuhan itu kriterianya Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Mengetahui dan sebagainya. Kalau Anda cari dengan serius, maka Tuhan yang memenuhi definisi seperti itu adanya di Quran. Nama Tuhannya Allah. Lalu Allah itulah yang menurunkan Quran secara bertahap, ayat demi ayat. Jangan bayangkan Quran ini tuntun gluduk begini ke Nabi Muhammad. Ini turun dalam waktu 23 tahun, terus bit by bit. Nanti Nabi Muhammad diberitahu, ini ayat yang baru saya terima, tolong diletakkan di sebelum ayat yang itu, sesudah ayat yang ini. Sehingga tersusun seperti sekarang menjadi 114 surat atau chapter. Ya, nah, setelah ketemu Tuhan yang benar, logika kita butuh buku panduan yang benar. Ya kan? Nah, akal sehat kita menuntut bahwa kalau sebuah buku panduan yang benar itu harus nggak ada salahnya, bener kan? Kalau sampai di dalamnya ada error kan fatal. Ya, isinya harus benar sepanjang waktu. Tidak ada yang hilang, yang dicopot ditambah keluar masuk ya. Penerbitan tahun sekian ayat itu masuk, penerbitan tahun berikutnya nggak masuk dan sebagainya. Tentang penamaan dan sebagainya juga harus konsisten. Kalau kita mencari kitab seperti itu yang sempurna ya, isinya benar sepanjang waktu, teruji dan sebagainya, silahkan aja dilakukan secara objektif dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Nanti Anda akan ketemu bahwa kitab yang fully right, sepenuhnya benar itu namanya Al-Quran. Nah, hari ini akan kita bahas salah satu alasan yang membuat Quran ini benar ya. Dalam surat Al-Hadid itu artinya besi, itu dibahas ada satu ayat 25 yang kalau waktu itu para sahabat mendengarkan ya, mungkin rada bingung ya. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal izana liyaquman nasu bil qisti. Ya, sungguh telah diutus seorang rasul dengan membawa kebenaran
dan diturunkan bersamanya kitab yang akan menjadi alat untuk mengadili manusia dengan seadil-adilnya. Nah, penggalan ayat berikutnya, wa anzalnal hadida, dan diturunkan dan kami turunkan besi, fihi ba'san sadida wa manafi'al linnas wa liya'lama Allaha man yansuruhu wa rasuluh bil ghaib, dan seterusnya. Nah, ini kata-kata yang ajaib, Mas. Wa anjalna, coba artinya apa itu? Dan kami turunkan atau jadikan. Nah, kalau turunkan ini turun dari mana coba? Ya kan? Asbabul nuzul itu biasanya kita terjemahkan sebagai asal usul turunnya ayat. Nah, ini besi, bukan hanya Rasulullah dan kitab yang pakai kata anzalnya, ternyata besi juga pakai kata anzalna. Ya, bukan kholaqo, bukan diciptakan, bukan dibikin, tapi anzalna, diturunkan. Kalau kita buka Google, ya, dari mana asalnya bumi? Asalnya besi, ya. Ya, ilmuwan mulai menyadari bahwa besi itu berasal dari meteorit. Meteorit. Kapan mereka mulai sadar? Abad ke-20, khususnya setelah studi tahun 1928. Kita Sumpah Pemuda itu. Ada sebuah studi yang meneliti karakteristik barang-barang kuno dari Mesir, ketahuan yang manik-manik besi, alat-alat besi dan sebagainya itu adalah besi-besi yang kandungan nikelnya tinggi. Besi yang kandungan nikelnya tinggi itu pertanda bahwa dia datangnya dari meteor yang menghajar bumi kita jutaan tahun yang lalu. Kalau baca keterangan yang selebihnya, pada saat bumi pertama dibentuk nggak ada besi tadinya, berupa kumpulan debu, lalu dihajar meteorit dari bintang-bintang yang sudah tua dan meledak, itu melepaskan meteorit banyak sekali, menghajar bumi, sehingga kerak bumi ini sebagian besar isinya mineral terbanyak besi. Ya, jadi penggunaan besinya memang sudah dilakukan sejak zaman kuno, tapi para ilmuwan sadar bahwa besi ini bukan barang asli dari bumi. Ya. Penemuan ini menjadi awal dari pemahaman ilmiah bahwa besi sebagai unsur tidak terbentuk di bumi, tapi dibawa ke bumi melalui tumbukan meteorit yang membawa material dari luar angkasa. Nah, pertanyaannya, kapan ini Rasulullah mendapatkan informasi bahwa besi itu diturunkan? Kan bukan abad 19. Betul. Ini sudah 1400 tahun yang lalu. Mungkin para sahabat juga ada bertanya-tanya, diturunkan dari mana ya Rasul gitu kan. Sehingga waktu itu karena belum terjawab, anzalna ini diartikan sebagai menciptakan. Di sini menciptakan gitu. Ya. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat. Padahal ini kata menciptakan itu aslinya anzalna. Yang lebih tepat diturunkan, makanya ada garis miring. Ya, karena belum paham diturunkan dari mana, bukan dari langit-langit atau lantai 2 turun ke lantai 1. Ini dari luar angkasa. Nah, bukti seperti ini itu di Quran banyak. Ya, misalnya di surat Ar-Rum 1920, Ar-Rahman ya 1920 disebut ada 2 bahtera, ya, laut yang 2 airnya berbeda, ketemu tapi tidak mencampur, membentuk garis batas dan seterusnya. Sekarang Anda tinggal buka Google itu ketemu adanya di Selat Bosporus. Kalau nggak salah ada 8 tempat yang seperti itu di seluruh dunia. 2 laut ketemu, airnya nggak nyampur. Tapi waktu itu 14 abad yang lalu Rasulullah sendiri bukan pelaut. Dari mana dia bisa tahu bahwa ada laut berdampingan, airnya tidak nyampur dan seterusnya. Lalu yang sudah kita bahas bulan lalu surat An-Nahl misalnya, ya, kata-kata kerja yang dipakai untuk menerangkan lebah mengumpulkan madu itu kata-kata untuk wanita, ya. Belakangnya ki, kalau laki-laki kan assalamualaikum, kan? Kalau banyak assalamualaikum. Berarti kaifahaluka laki-laki, kalau perempuan kaifahaluki. Nah, kata kerja yang dipakai untuk lebah mengumpulkan madu itu ki. Ada 3 atau 4 kata kerja yang akhirannya ki. Dari mana Rasulullah tahu bahwa lebah yang menyerap madu itu jenisnya betina? Waktu itu belum ada yang tahu. Ya, baru abad 18
ada penelitian yang menyatakan bahwa lebah pekerja adalah lebah betina. Ya, lebah laki-laki tugasnya mengawini ratunya. Ratu dari mana? Dari larva yang paling gendut. Yang paling gendut, lalu disuplai makanan dengan royal jelly yang membuat dia bisa bertelur terus menerus. Larva yang lain bukannya dikasihnya bukan royal jelly, tapi sari madu yang mengandung polen dan lain-lain, sehingga mandul. Nah, larva-larva mandul inilah yang jenisnya betina yang akan menjadi pekerja. Semuanya terungkap di abad 18, 19, 20 yang membuktikan bahwa salah satu syarat kitab suci bisa dianggap sebagai kitab suci adalah satu, isinya benar, tidak ada kontradiksi, tidak pernah dicopot-copot ayatnya, tambah ini tambah itu, aslinya tetap, dan waktu akan menjadi alat uji. Ya, Anda boleh membohongi banyak orang dalam waktu singkat, atau membohongi 1-2 orang selama-lamanya, tapi membohongi banyak orang ribuan tahun itu susah. Ya, jadi kalau ada yang bertanya apa buktinya Quran benar, ya kita lihat aja waktu membuktikan bahwa yang disampaikan Rasulullah semuskil apapun, termasuk ini, wa anzalnal hadida fihi, dan kami turunkan besi kepadanya. Waktu itu mungkin orang belum paham diturunkan dari mana, tapi sejak abad 20 orang confirm bahwa besi memang tidak dibentuk di bumi. Dia merupakan unsur yang dibawa ke bumi melalui meteoroid yang menubruk bumi dari luar angkasa. Begitu Mas. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita sekarang memasuki abad AI. Terlepas dari efek negatifnya, tapi efek positifnya banyak sekali. Karena AI ini menggunakan database atau big data yang ada di seluruh dunia, sehingga bisa meniru apa saja dengan persis, membuat film yang atau gambaran manusia yang sama sekali nggak ada persis. Tapi juga satu lagi, dia bisa mengungkapkan banyak hal yang tadinya tersembunyi, susah dicari. Kita harus, kalau pengen baca kitab antik di Inggris misalnya, dulu kita harus terbang ke Inggris atau minta kirim faxnya dan sebagainya. Sekarang dengan adanya internet dan AI, banyak hal yang dulunya adalah teks-teks tertutup atau terlarang, tidak banyak orang bisa baca, sekarang udah baca. Harusnya di abad terbuka informasi seperti ini, kita semua, Anda dan saya, makin mudah menemukan kebenaran. Jangan dihalang-halangi. Kalau Anda menemukan kebenaran, terima aja itu sebagai kebenaran dan sebagai salah satu bentuk hidayah dari Allah. Begitu Mas. Ya, Al-Quran, Al-Furqan, pembeda antara hak yang benar dan yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah ya, para pendengar sekalian ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan ya, artinya hal-hal yang tidak dipikirkan ya saat wahyu itu datang dari Rasulullah SAW disampaikan kepada umatnya, mungkin belum terpikirkan seperti apa, dan akhirnya lanjut berseiring dengan waktu semua fakta-fakta yang ada di dalam Al-Quran itu benar adanya ya. Maka kita mengajak kepada semuanya terus untuk mentadabburi Al-Quran ya, meresapi Al-Quran ya, agar kita semakin yakin ya, yang sudah beragama Islam semakin yakin dan semakin kuat ya keimanannya. Terima kasih yang sedang mencari-cari ya, yang pengen login ya ke agama Islam ya, bisa juga ya, artinya terus mencari informasi untuk memberikan dampak yang positif ya, untuk memahami agama Islam lebih dalam. Next kita akan di video-video selanjutnya, terus dukung kami, jangan lupa share ya, subscribe juga agar bisa bermanfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.